Bapa, terima kasih buat hari yang baru. Tuhan anugerahkan bagi kami kekuatan yang baru. Berkat-berkat-Mu tercurah pada hari ini. Terlebih kami akan menikmati berkat firman-Mu. Tolong kami Roh Kudus, sehingga daripadanya kami dapat kekuatan yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman yang hidup. Kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, saudaraku. Selamat pagi. Kita akan melanjutkan sesi perenungan firman. Pada kali ini kita masih ada di kitab Filipi. Filipi pasal 2. Sebelumnya itu kita sudah membahas tentang nasihat untuk merendahkan diri. Kali ini kita akan membahas tentang perikop tetaplah kerjakan keselamatanmu. Haleluya. Mengerjakan keselamatan. Demikian firman Tuhan. Filipi pasal 3 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Haleluya. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Haleluya. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Haleluya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Haleluya. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Haleluya. Adalah sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegang pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Haleluya. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersuka cita, dan aku bersuka cita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersuka cita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Haleluya. Sampai sini pembacaan kitab Filipi. Tetaplah kerjakan keselamatanmu, katakan dengan takut dan gentar. Keselamatan yang sudah kita peroleh dalam Kristus Yesus, sudah kita percaya menerima Dia secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan berkomitmen menyerahkan diri untuk dibaptis lahir baru dari air dan roh. Kemudian selanjutnya kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Haleluya. Saya sudah pernah tegaskan bahwa Roh Kudus itu adalah jaminan. Jaminan dalam Yesus 1:14 bahwa jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Dan itulah yang menolong kita untuk mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan dalam setiap kehidupan kita. Cara mengerjakannya tentunya dengan karunia-karunia Roh Kudus yang Tuhan sudah karuniakan kepada kita. Dan sudah bahas lalu ke 9 karunia roh. 9 karunia roh itu menghasilkan 9 buah roh. Itulah fungsi pekerjaan Roh Kudus dan kehidupan setiap kita orang percaya. Nah, mengerjakan keselamatan ini harus disertai dengan
rasa haus, rindu, dan lapar akan kebenaran. Haleluya. Firman Tuhan katakan bahwa berbahagialah orang yang haus, karena dia akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena ia akan dipuaskan. Setiap kita, kalau kita selalu merasa haus akan kebenaran, akan pribadi Tuhan, maka saya percaya kita akan selalu mendapat kepuasan di dalam Tuhan. Haleluya. Ciri-ciri orang yang puas itu adalah orang yang selalu bersyukur. Itu salah satu ciri orang yang puas dalam hidupnya. Selalu bersyukur dengan apa yang ada. Haleluya. Jadi orang yang banyak bersungguh-sungguh itu orang yang tidak bisa bersyukur. Bahkan fatal lagi, tidak bisa menerima diri sendiri. Itu orang yang tidak bersyukur, itu orang yang selalu bersungguh-sungguh. Apalagi lebih fatal lagi kalau cuma menyalahkan orang lain. Haleluya. Itu salah satu. Makanya keselamatan ini terus harus kita kerjakan. Setiap kita masing-masing ya, punya tanggung jawab di hadapan Tuhan. Dikatakan tetaplah kerjakan keselamatan. Dikatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Dia didahului dengan ketaatan. Ketaatan terhadap kebenaran. Nah, selanjutnya tidak cukup untuk mencapai pertumbuhan rohani, pertumbuhan iman. Tidak cukup hanya dengan ketaatan. Disertai dengan dikatakan tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Tetap. Berarti tidak berubah. Tetap berkesinambungan. Haleluya. Kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih. Mulai sekarang waktu aku tidak ada. Paulus masih hadir di antara jemaat yang ada di Filipi. Terlebih. Apalagi kita zaman akhir ini. Haleluya. Kejahatan sudah merajalela di depan mata. Kejadian baru-baru itu, pesta. Pesta sesama jenis. Itu fatal. Sangat memprihatinkan. Haleluya. Itu sudah dunia, sudah nyata itu. Kebobrokan dunia. Jadi Tuhan bilang tanda-tanda apa? Mau hujan kamu bisa nilai. Ya kan? Tapi tanda-tanda zaman kamu tidak bisa menilai. Haleluya. Nah, kita bersyukur, bersuka cita karena kita bisa melihat semuanya itu. Lepas dari COVID-19 yang sedang kita jalani juga. Itu bagian semua. Haleluya. Makanya mari kita terus kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Takut bukan hanya kepada manusia, terlebih takut kepada Tuhan. Dan gentar. Gentar berarti memiliki sikap yang sungguh-sungguh. Haleluya. Dikatakan Paulus bukan saja waktu dia hadir, tetapi terlebih waktu dia tidak hadir di tengah-tengah jemaat Filipi, dan kita pula saat ini. Apalagi kita sedang berada di penghujung akhir zaman. Haleluya. Kita harus semakin bersungguh-sungguh mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan dalam setiap kehidupan kita, sehingga dengan demikian kita akan bertumbuh dalam tingkat pengenalan yang lebih dalam akan pribadi Tuhan. Haleluya. Karena firman Tuhan di dalam Amsal 4:23 dikatakan bahwa jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, semakin terang hingga bang tengah hari. Jadi sungguhnya orang-orang yang benar, orang-orang yang sudah dipilih Tuhan, seharusnya perjalanan imannya itu semakin terang. Nanti semakin melihat cahaya kemuliaan Tuhan, semakin melihat perkara-perkara yang ajaib, yang dahsyat, perkara-perkara surgawi. Haleluya. Nah, 13 dikatakan, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Bukan manusia mengerjakan, Allah oleh Roh Kudus yang sudah dicurahkan di dalam batin kita. Itulah yang mengerjakan. Haleluya. Dikatakan baik kemauan. Kemauan, jangan sampai kemauan manusia yang jadi. Haleluya. Harus kemauan Tuhan, kemauan oleh karena pimpinan Roh Kudus, kuasa Roh Kudus. Maupun pekerjaan menurut kerelaannya, pekerjaan Tuhan. Dan itu diberikan secara rela. Tuhan memberikan dengan rela, dikatakan. Kerelaannya.
Nah, karena itu dikatakan, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Nah, itu salah satu ciri orang yang tidak bersyukur. Saya sudah katakan tadi. Orang yang bersungut-sungut, orang yang berbantah-bantahan itu orang-orang yang tidak bersyukur. Haleluya, tidak bersyukur atas anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan. Yang begitu luar biasa dilimpahkan hari-hari ini. Haleluya. Nah, itu akibat daripada bersungut-sungut itu dan berbantah-bantahan, itu akan menimbulkan aib. Ya kan, dikatakan supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda. Nah, rupa-rupanya kalau orang bersungut-sungut dan berbantah-bantahan itu adalah aib. Haleluya. Aib dan noda. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela, ya, di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Haleluya. Hari ini banyak orang yang bengkok hatinya. Haleluya. Motivasinya tidak betul. Bahkan di dalam gereja Tuhan pun melayani Tuhan tapi yang motivasi. Nah, mudah-mudahan di antara kita yang menonton video ini tidak ada. Ya, saya berdoa tidak ada. Haleluya. Dikatakan bengkok, ya, bengkok hatinya, tidak lurus. Haleluya. Punya motivasi yang tidak murni, tidak tulus. Haleluya. Di tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat. Nah, akibat daripada bengkok hati itu, tidak lurus hati, sesat. Haleluya. Karena fokusnya bukan ke Kristus. Itu orang-orang yang sesat. Tujuannya melayani bukan untuk memuliakan Tuhan, tapi mungkin untuk membanggakan diri lah dan sebagainya. Haleluya. Untuk ya macam-macam itu. Nah, dikatakan sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Kita akan bercahaya kalau kita melakukannya dengan, kalau kita tidak bersungut-sungut, tidak berbantah-bantahan, dan kita tidak akan kedapatan bercela. Haleluya. Kita akan menggenapi janji Tuhan kepada Abraham itu. Keturunanmu seperti pasir di laut dan seperti bintang-bintang di langit. Nah, kita adalah anak Abraham. Kita akan seperti bintang-bintang di dunia bercahaya di tengah-tengah kegelapan dunia. Dunia sedang lenyap, Yakobus dikatakan, dengan segala keinginannya. Tapi firman Tuhan tetap kekal selama-lamanya. Haleluya. Nah, dikatakan sambil berpegang pada firman kehidupan. Nah, ini firman kehidupan. Bukan firman logos lagi, bukan firman yang tertulis lagi, tapi firman kehidupan. Dalam arti firman itu sudah hidup dalam kehidupan kita, sudah mendarah daging. Haleluya, sudah menjadi. Haleluya. Firman itu kan memang pada mulanya dia roh. Tapi karena untuk menyelamatkan umat manusia, dia datang menjelma dalam daging. Dan firman itu tertulis yang kita baca hari ini, Alkitab. Tapi suatu waktu akan diangkat, dikatakan. Haleluya. Di Amos 8 dikatakan toh, akan tiba waktunya nanti orang lapar, bukan akan makanan dan minuman, tetapi akan kebenaran. Apabila Alkitab itu sudah diangkat, kasih sudah diangkat, orang akan lapar, mencari, tapi tidak didapatnya lagi. Haleluya. Mumpung masih ada, mari kita terus makan. Haleluya. Makanan rohani. Ini makanan rohani bagi kita. Untuk menguatkan kita, untuk membuat kita bertumbuh ke arah Kristus yang ada kepala. Haleluya. Sambil berpegang pada firman kehidupan. Firman kehidupan, firman yang sudah menjadi hidup di dalam diri kita, sudah nyata. Katakan dalam 1 Yohanes itu, firman itu ada di antara manusia, dan kita telah melihat kemuliaannya. Itulah firman itu Yesus. Ini Yesus, firman ini yang tertulis. Jadi makanya masalah-masalah pembahasan Tritunggal itu sangat fisik, iman yang fisik. Tidak perlu dibahas-bahas yang begitu. Haleluya. Yang kita bahas ini Alkitab. Tuhan itu kan ajaib, dahsyat, tidak bisa dipahami. Tapi dia kan bisa berkuasa. Haleluya. Karena akan membingungkan orang-orang awam. Tapi kalau orang sudah dewasa, dia akan bisa melihat Elohim, Yahweh, Bapa itu Esa. Roh Kudus itu Esa. Ini firman juga. Tertulis, logos.
Kita renungkan setiap hari. Haleluya. Nah ini. Bahwa ini sambil berpegang pada firman kehidupan agar aku dapat bermegah pada hari Kristus. Jadi kemegahannya Paulus pada hari Kristus itu adalah jemaat yang bertumbuh, jemaat yang kuat dalam Tuhan, jemaat yang tidak bergeser, dikatakan dalam Kolose, tidak bergoncang imannya dari Kristus. Haleluya. Dari pengharapan akan Injil dikatakan jangan kamu mau digeser dari pengharapan akan Injil. Itulah kemegahan Paulus. Haleluya. Supaya dikatakan bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Paulus itu berlomba. Dia katakan aku berlari kepada suatu tujuan untuk memperoleh hadiah itu panggilan surgawi dalam Kristus Yesus. Aku melupakan apa yang di belakangku dan berlari lagi kepada tujuan untuk memperoleh hadiah itu apa? Panggilan surgawi. Nah, panggilan surgawi inilah yang kita kerjakan. Kita kerjakan hari-hari ini. Karunia Roh Kudus, talenta-talenta yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita harus kerjakan dengan takut dan gentar. Nah, dikatakan tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Haleluya. 17. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Haleluya. Sekalipun darahnya dicurahkan dikatakan pada korban iman, dia akan tetap bersukacita. Haleluya. Karena dia sudah melihat kemuliaan Kristus. Haleluya. Dan kamu juga harus bersukacita demikian dan bersukacitalah dengan aku. Paulus mengatakan kepada jemaat di Filipi supaya bersukacita. Haleluya. Dalam mengerjakan keselamatan ini dengan takut dan gentar harus disertai dengan sukacita. Sukacita itu bukan nanti kata-katawa. Haleluya. Sukacita itu meluap dari hati. Bukan nanti terketawa-ketawa, bukan nanti tebar senyum, tebar pesona orang bilang. Haleluya. Sukacita itu akan dengan sendirinya nampak dari wajah kita. Kalau ada Roh Kudus dalam hidup kita. Haleluya. Sukacita yang dari Tuhan itu. Haleluya. Dikatakan kekuatan. Itulah kekuatan kita. Haleluya. Jadi bukan sukacita yang dibuat-buat. Sekarang kan banyak begitu. Di tempat-tempat, di bar, di karaoke. Banyak orang senang-senang. Padahal hatinya merana. Kenapa? Tidak ada Kristus. Haleluya. Itu ketawa dalam derita. Istilahnya. Ketawa dalam. Ya, makanya ada firman Tuhan katakan. Lebih baik kamu menangis. Haleluya. Nah, itu. Makanya bersukacita. Sukacita ini masukkan Paulus adalah sukacita oleh karena pewahyuan di pribadi Kristus yang dia sudah alami, dan itu dia harapkan juga kepada jemaat di Filipi yang dikirimi sudah tidak, dan dia juga berharap kita hari-hari ini, apalagi tengah-tengah era pandemi COVID-19 ini yang masih belum berakhir. Kita akan menghadapi menurut pakar-pakar ekonomi ancaman resesi ada di depan mata. Haleluya. Tetapi anak-anak Tuhan tidak perlu takut. Secupa gandum sedinar, jangan engkau merusakkannya. Sudah ada, dinubuatkan semuanya. Justru kita harus bersukacita karena ini penggenapan. Justru kita di sini membuktikan pemeliharaan Tuhan yang sempurna pada setiap kehidupan kita. Haleluya. Makanya Paulus pernah katakan, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Haleluya. Itulah yang sedang kita alami hari-hari ini. Jadi sekarang ini semua orang belanja itu dengan banyak pertimbangan. Belanja yang pokok-pokok saja. Memang harus begitu. Paulus sudah nasihatkan kok. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Sandang, pangan. Haleluya. Yang utama itu kehidupan itu. Firman. Firman yang hidup tadi. Bagi kita orang-orang yang sudah dalam Tuhan. Haleluya. Karena itu saya sudah pernah katakan bahwa firman itu bisa mencipta. Kalau ada firman Tuhan dalam hidup kita, bisa menciptakan apa yang kita butuhkan secara jasmani. Contoh, Nabi Elia di Sungai Kerit, Tuhan kirimkan roti pakai burung gagak. Banyak lagi, janda di Sarafat. Itu contoh yang dulu-dulu itu. Yang dunia belum maju kayak sekarang ini, apalagi sekarang ini sudah zaman maju. Jangan mengecilkan Tuhan. Haleluya. Saya sudah katakan kalau kita khawatir, itu kita
mengecewakan Tuhan. Karena janjinya kan. Janganlah kamu khawatirkan hidupmu, akan apa yang kamu pakai, apa yang kamu makan. Lihatlah burung-burung di udara yang tidak apa, semua itu. Apalagi di tengah-tengah zaman yang sudah maju ini, tinggal pencet saja di HP, sudah ada. Haleluya. Jadi mujizat itu tergantung dari kita. Haleluya. Ada iman enggak? Makanya Yesus katakan waktu aku datang di bumi, apakah aku mendapatkan iman? Haleluya. Mari kita bersukacita terus, karena Tuhan ada bersama kita. Tuhan itu ajaib, dahsyat. Tidak kita jangkau dengan pikiran kita, tidak kita jangkau dengan pandangan kita, dengan mata kita, tapi Dia ada. Dia berdaulat atas hidup kita. Apa yang kita takutkan? Mati. Mati di dalam Tuhan itu untung. Haleluya. Hidup. Hidup untuk Kristus. Demikian apa yang kita boleh renungkan pada ini. Saya singkat karena saya punya memori terbatas. Mari kita bersyukur. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan bagi Yesus Tuhan kepada tubuh Kristus yang terus menyertai kami dengan kehidupan-Mu. Terima kasih buat firman-Mu yang menguatkan kami. Biar kami terus mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Seperti yang Kau sudah nasihatkan dalam hamba-Mu Paulus. Terima kasih Bapa. Berkat-berkat-Mu hari tercurah bagi kami. Berkat kekuatan, kesehatan, perlindungan-Mu. Berkat apapun yang kami perlukan yang Kau menyediakan. Ya Bapa, waktunya. Demikian juga umat-Mu yang menonton video ini. Biar berkat-Mu tercurah atas kehidupan mereka Bapa. Berkat sukacita terlebih damai sejahtera, kekuatan Tuhan. Mengalir dari Tuhan kami. Terpuji nama Bapa. Nama Tuhan Yesus Kristus dan sudah doa mengucap syukur buat firman. Haleluya. Amin. Demikian apa yang boleh kita renungkan kali ini. Terima kasih untuk saudara yang sudah menonton. Selamat melanjutkan kita. Semangat. Immanuel, Tuhan beserta kita. Shalom.